kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Engkau pencipta kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pemilik hidupku Tuhan. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau Tuhan yang awal dan yang akhir bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan suara-Mu melalui renungan hari ini ya Tuhan. Berikan kami hikmat untuk boleh memahaminya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Hari ini hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024. Judul renungan kita hari ini adalah Pelayanan yang baik dimulai dari hati yang baik.
Kita baca dalam Roma 12 ayat yang kedua. Demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Juga di dalam Mazmur 51 ayat 12 mengatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bapak Ibu Saudara, pelayanan adalah sebuah tindakan membantu atau menyiapkan apa-apa yang diperlukan seseorang. Sebagai orang yang telah diselamatkan dan telah dimerdekakan dari dosa oleh Kristus, maka kita tidak sepantasnya mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan ada sebuah tugas yang dipercayakan kepada kita, yakni melayani satu sama lain oleh kasih. Di dalam Galatia 5 ayat 13. Bahkan untuk bisa melayani dengan lebih baik, setiap umat Tuhan diberikan karunia Allah. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Sikap melayani ini seharusnya ada di dalam hati semua orang yang mengaku pengikut Kristus. Karena Yesus sendiri memberikan contoh melayani seperti yang tertulis di dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Dia mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, teladan Yesus inilah yang seharusnya menjadi landasan kita untuk melayani. Melayani bukan saja dilakukan di gereja dengan berbagai kegiatan gereja, tetapi sikap melayani harus dilakukan sehari-hari dalam kehidupan kita, baik di rumah, di kantor, di sekolah, di perkumpulan sosial, maupun di lingkungan masyarakat tempat kita berada. Sikap melayani bukan hanya bicara sampai kepada perilaku. Sebab kalau sampai perilaku agar bisa dilihat dan dipuji orang, maka tidak akan bertahan lama. Karena hanya untuk pencitraan belaka. Sikap melayani harus dimulai dari hati yang baik, yakni hati yang penuh kasih Kristus, sehingga melayani tidak akan menjadi beban yang berat, tetapi itu akan mengalir keluar dengan sendirinya. Mengapa dasarnya harus dari hati yang baik, kan, saudara? Karena apapun yang kita lakukan pasti berdasar dari hati. Karena dari hati timbul segala pikiran, apakah itu baik atau jahat. Matius 15 ayat 19. Hawa pun jatuh ke dalam dosa karena dorongan dari hati yang serakah, yang sombong. Bagaimana caranya kita tahu bahwa itu dari hati yang baik atau bukan, saudara? Caranya adalah dengan bertanya kepada diri sendiri. Apa motivasi kita melayani? Mungkin jika orang lain yang bertanya, maka kita dengan pandainya bisa mengatakan motivasi saya adalah untuk kemuliaan Allah. Tetapi mari kita bertanya kepada diri sendiri dengan sejujurnya. Maka di situ kita akan mengetahui apakah pelayanan kita hanya untuk diri sendiri kah? Untuk pencitraan kah? Untuk pengisi waktu kah? Untuk aktualisasi diri kah? Untuk mengembangkan kemampuan diri kita kah? Untuk mendapat balasan kasih atau penghargaan dari orang lain kah? Dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini satu kali akan diuji dengan api penyucian. Dan segala pekerjaan yang dibangun di atas dasar seperti yang tadi sudah disebutkan, digambarkan itu sebagai kayu, rumput kering, atau jerami yang akan habis terbakar. Jika pelayanan dibangun di atas dasar kasih kepada Kristus yang digambarkan sebagai emas dan perak dan batu permata, maka jika diuji dengan api,
itu akan tahan uji dan akan menerima upah. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Pelayanan yang baik, saudara, akan yang pertama bertahan di dalam tekanan. Yang kedua, pelayanan yang baik akan setia sampai akhir. Yang ketiga, pelayanan yang baik tidak mencari kepentingan diri. Yang keempat, pelayanan yang baik tidak mencari pujian dan penghargaan dari orang lain. Yang kelima, pelayanan yang baik tidak mut-mutan, hanya jika hati senang, suka melakukannya. Yang keenam, pelayanan yang baik dilakukan meski tidak ada yang melihat. Yang ketujuh, pelayanan yang baik didasarkan atas rasa syukur kepada Tuhan. Yang kedelapan, pelayanan yang baik didasarkan atas kasih kepada sesama. Yang kesembilan, pelayanan yang baik didasarkan asal Tuhan senang. Yang kesepuluh, pelayanan yang baik mengarahkan pandangan kepada salib Kristus. Apa perenungan kita, saudara? Pada akhirnya, Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak kesuksesan kita, tetapi Dia akan bertanya, apakah kita mengasihi Dia dengan melakukan kehendak-Nya? N.T. Wright mengatakan, jika kita ingin mengenal Allah, pandanglah Yesus. Jika kita ingin mengetahui apa arti kasih, pandanglah Yesus. Jika kita ingin mengetahui apa artinya menjadi manusia, pandanglah Yesus. Artinya, saudara, dalam segala hal, jadikan Yesus sebagai teladan bagi kita. Teladan kerendahan hati, dengan mencuci kaki para murid-muridnya. Teladan ketaatan, dengan taat mengikuti kehendak Bapa untuk karya penebusan dosa manusia melalui jalan salib. Teladan kasih, dengan mengasihi manusia ketika masih berdosa. Teladan melayani, seperti perkataannya, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Mari, saudara, kita minta Roh Kudus untuk membaharui hati kita menjadi hati yang taat, sehingga apa yang keluar daripadanya adalah kehidupan semata. Amsal 4 ayat 23. Mari kita berdoa. Bapa, baharui hati kami, baharui seluruh apa yang ada dalam hati kami. Kau bongkar isi hati kami, bongkar ya Bapa. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, oh Tuhan, ampuni, hapuskanlah itu. Dan Tuhan gantikan dengan ketaatan, kelemah lembutan, kesetiaan, kerendahan hati. Biarlah itu ada di dalam hati kami, sehingga kami bisa melayani dengan hati yang baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.